So guys, balik lagi bersama saya Ibrahim Paukan di channel yang Paukan Kane 99. Oke teman-teman, jadi di segmen Paukan Kane 99 update, gue bakal menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi gue dan akan menceritakannya yang pantas untuk dipublikasikan. Nah, jadi di segmen Paukan Kane 99 update episode 2, saya bakal menceritakan pengalaman saya pertama kali saya mengenal YouTube dan bagaimana saya bisa masuk ke YouTube gitu. So, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kalian bisa scroll ke bawah untuk melihat video-video saya sebelumnya, karena di sana saya banyak sekali membuat tentang miniatur-miniatur motor, tentang tutorial dan yang sebagainya. Jadi jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe. So, teman-teman, jadi dimana dulu nih gua menceritainnya. Jadi pertama kali gua kenal YouTube itu pada tahun berapa ya? 2018, dan di sana gua baru kelas 2 SMK, dan itu akhir sih SMK-nya kalau nggak salah. Dan di situ teman-teman gua yang sebenarnya sih udah pada kenal dunia YouTube gitu duluan, dan gua masih belum tahu apa-apa di situ. Jadi teman-teman gua itu mungkin udah pada nge-YouTube sih, mungkin sih, tapi belum upload banyak. Di situ ada teman-teman gua seperti Ari, Iman, Yudi gitu, dan ya lumayan sih, banyak sih. Gua diajak gitu untuk membuat video gitu, tentang membuat video parodi gitu, yang video lucu-lucuan gitu. Dan sekarang videonya sih udah gak ada, kalau ada gua upload gitu. Gua mau reaksiin, bikin video dulu gitu. Dan teman-teman gue itu ngajak gitu bikin video kayak gitu, dan gue emang nggak tahu gitu ya. Ya udah, ayo aja gitu, gaskeun gitu teman-teman gue gitu. Dan sama Rudi satu lagi ya, yang YouTube itu waktu dulu. Jadi di situ gue belum punya channel dulu di situ, dan gue nggak tahu apa-apa. Gue ikut-ikut aja gitu, rekam gue harus gini, dan jadilah video parodi. Dan jadi video parodi gitu, gua bertiga di sana, Man, Rudi, berempat sih kalau nggak salah. Satu lagi sih gak usah disebutin siapa ya. Dan setelahnya lagi gua masih belum berkepikiran untuk membuat channel YouTube gitu, karena jadi satu channel untuk semua orang gitu, buat 4 orang sih kalau nggak salah. Jadi membuat suatu tim gitu. Dan beberapa minggu setelah membuat parodi itu, gua diajak lagi untuk membuat video horor gitu ya. Jadi ceritanya teman-teman gua udah tahu short movie gitu, film-film pendek gitu. Jadi ya dia mau bikin gitu, ngajak gua gitu. Lumayan sih video itu menurut gua waktu dulu itu gitu ya. Nah, oke, jadi singkat cerita, gua udah bikin video, udah diajak sama teman-teman buat konten gitu. Dan di situ gue mulai penasaran gitu, YouTube itu apa sih, gimana, dan gue akhirnya searching di Google sama di YouTube juga gimana cara-caranya gitu. Dan kebenaran pas waktu itu gue udah buat miniatur motor jauh sebelum gue nge-YouTube gitu. Nah, pada saat itu gue melihat konten-konten kreator yang membuat tentang miniatur motor, dan menurut gua juga sama gitu, bisa bikin miniatur motor, cuman gua belum diupload ke YouTube gitu. Nah, disitulah gua kepikiran untuk buat channel YouTube dan mengupload gitu tentang tutorial-tutorial. Dan akhirnya gua belajar dulu tentang YouTube, gimana cara-caranya gitu. Dan itu lumayan banyak, karena di situ gua emang nggak tahu sama sekali gitu, dan gua harus belajar sendiri. Dan kalau nanya sama teman-teman, dijawabnya itu nggak benar, men. Jadi gua terpaksa harus cari sendiri gitu, harus belajar sungguh-sungguh gimana cara-caranya gitu. Dan waktu itu pun gua benar-benar nggak tahu apa ya. Jadi upload video juga gua nggak tahu gimana gitu. Terus tentang ngedit video juga gua. Nah, kalau ngedit video, dan waktu itu yang ngajarin si Iman gitu. Dia emang benar-benar deh kalau ngasih tahu itu, benar-benar Iman itu ngasih tahu dengan benar gitu. Dia itu gak yang lain-lain gitu, pokoknya Iman itu baik sekali kayaknya. Ya, teman-teman gue yang lain juga sama baik, cuman yang lebih baiknya itu Iman gitu. Kalau tentang ngedit video gitu, yang ngasih taunya itu gitu. Dan sama sih gue nonton di YouTube juga, maupun ngedit video
tentang YouTube. Dan akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk membuat channel sendiri dan untuk membuat konten sendiri gitu. Dan walaupun waktu itu gue masih bareng-bareng sama temen membuat project-project gitu. Dan singkat ceritanya gue udah mulai upload video pertama dan kedua, dan setelah itu gue emang nggak tahu gitu. Dan akhirnya video keduanya itu terkena strike gitu di YouTube karena musiknya copyright gitu. Dan temen gue, ini musiknya kena copyright, harusnya musik yang free copyright gitu. Dan video itu gue hapus, gue ganti musik lagi dan gue upload lagi gitu. Dan ternyata di YouTube masih banyak peraturan-peraturan yang harus gue baca di situ. Ternyata banyak sekali, tidak semudah yang dibayangkan. Kita bikin video, ngedit video langsung upload, ternyata kita harus memikirkan juga konten itu apakah layak untuk dipublikasikan, dan juga musiknya apakah itu kena hak cipta atau tidak gitu. Jadi pokoknya YouTube itu lumayan ribet juga sih kalau untuk konten-konten yang mungkin sedikit berbahaya gitu, mungkin akan terkena dolar kuning juga. Dan alhamdulillah channel gua channel aman-aman saja tentang tutorial, jadi ya hampir semuanya dolar hijau gitu, nggak dolar kuning. Dolar kuning sih ada, cuma sedikit gitu. Dan setelah kejadian itu saya pun ngupload lagi video dengan konsistensi dan akhirnya saya bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama gua gitu. Ini mungkin 2 hari sekali juga gua upload gitu, karena gua memang melakukan sesuatu hal yang gua sukai tiap harinya gitu. Dan gua tinggal rekam aja, gua tinggal bikin aja, nggak ada tekanan apapun. Jadi gua merasa have fun, dan ya mungkin itu yang membuat gua bisa mendapatkan 1000 subscribe pertama gua gitu. Dan singkat cerita, gua tembus 1000 subscriber dan gua juga udah tembus 4000 jam tayang, karena syarat monetize di YouTube itu kita harus mendapatkan 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang. Jadi setelah itu channel gua itu ditinjau sama oleh pihak YouTube, dan gua di situ benar-benar kayak yang ngupload video juga yang benar-benar harus aman, karena kalau gak aman mungkin saja gua bisa disable monetize-nya, nggak diaktifin. Jadi gua benar-benar ngedoa, gua benar-benar sungguh-sungguh. Alhamdulillah channel gua ditinjaunya nggak lama, mungkin karena gua upload video tiap hari. Jadi channel gua ditinjau selama 1 minggu dan dolarnya udah jalan jadi hijau, kan kalau awalnya nggak hijau gitu. Dan disitu gua bahagia banget, gua langsung wah bahagia pokoknya, karena mungkin gua yang pertama sih di teman-teman itu yang berhasil sampai di titik itu gitu. Dan setelah 1 tahun akhirnya saya bisa mendapatkan gaji pertama saya di YouTube, dan itu luar biasa banget karena gua yang pertama di situ yang bisa menghasilkan uang dari YouTube, bener-bener kayak yang luar biasa banget gitu. Nah guys, jadi itu tadi awal mula gua nge-YouTube dan sedikit tentang perjalanan gua di YouTube gitu. Jadi awal mulanya itu memang gua kenal YouTube itu pada kelas 2 SMK, semester akhir mau naik ke kelas 3 sih waktu itu. Dan gua diajak sama teman-teman gua awalnya bikin video tentang parodi dan juga video-video pendek gitu untuk diupload di channelnya mereka. Dan akhirnya gue juga membuat channel gue sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang gue bisa mendapatkan 14.000 subscriber, dan menurut gue sendiri itu sesuatu hal yang gue banggakan, karena gue tahu betapa susahnya mencari subscriber itu. Oke guys, mungkin itu aja untuk segmen Palkan Kanen 99 episode 2. Terima kasih udah menonton video ini. Oke teman-teman, seperti biasa jika kalian menyukai dengan video ini, kalian bisa klik like, dan jangan lupa juga untuk dikomentari kalau sekiranya ada yang mau dipertanyakan. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan saya Ibrahim Palkan, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.